Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami tentang pengembangan desain dan manajemen jaringan pada Desa Simo Angin-Angin. Berikut anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Muhammad Narel Indrafatul Umam, NPM akhir 146, dan juga teman saya Aninda Elsa Erayanti, NPM 077. Latar belakang. Yang melatar belakangi kami mengambil topik ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat ini terkait dengan teknologi lainnya, khusus untuk teknologi jenis komputer, terus berkembang sehingga meningkatkan kapasitas dan pengolahan data. Perpaduan antara teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi bentuk organisasi sistem informasi. Model komputer tunggal yang melayani semua aktivitas komunikasi dalam suatu organisasi telah digantikan oleh sejumlah besar komputer terpisah yang masih saling berhubungan untuk menjalankan fungsinya. Sistem ini dikenal sebagai jaringan komputer. Kebutuhan akan kecepatan layanan pada instansi maupun perusahaan yang menjadikan peran jaringan komputer sangat dibutuhkan. Kebutuhan setiap instansi maupun perusahaan berbeda-beda, bergantung pada kondisi yang terjadi di lapangan termasuk juga kebutuhan dari segi sistem jaringan komputer. Desa Simoanain merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah 42 hektar. Secara administratif, Desa Simoangin-Angin terdiri dari 4 dusun, 4 RW, 13 RT, dan 4.213 jiwa, serta 814 KK. Adapun permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan pemerintahan yaitu lambat dalam proses pembayaran informasi. Kondisi awal desain jaringan di Desa Simo Angin-Angin terdiri dari 3 ruangan, yaitu terdiri dari ruangan kepala desa yang di dalam terdapat server, pelayanan, sekretariat yang dihubungkan dengan RT, 4 RT, dan 1 RW di sekitar balai desa maupun Desa Simo Angin-Angin, yaitu Pejagalan, Bendo Malang, Simo, dan Ngangin. Penggunaan keseharian digunakan untuk proses administrasi dan menerima informasi dari pusat kecamatan. Desain jaringan diawali dengan pendistribusian provider untuk internet, lalu dihubungkan menggunakan wireless router dengan tujuan agar pemecahan dapat langsung digunakan oleh perangkat mobile. Akan tetapi, proses tersebut ternyata justru menghambat dikarenakan hardware yang dipasang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga membutuhkan perangkat tambahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pada perencanaan peningkatan yang dilakukan, yakni kondisi peningkatan kualitas menggunakan topologi jaringan STAR, dengan menambah wireless di ruangan terdekat dari mobile pengguna, maka dapat diharapkan peningkatan kecepatan layanan bagi jaringan yang sudah ada. Untuk tujuan pengembangan jaringan ini yaitu agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan proses transfer informasi di dalam lingkup Desa Simo Angin-Angin. Untuk selanjutnya dijelaskan teman saya, Aninda. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rel. Jadi untuk tahapan selanjutnya yaitu yang pertama, untuk metodologinya yaitu prepare, yaitu persiapan dalam melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama itu studi literatur. Nah, studi literatur ini kita mengkaji dari penulisan dan referensi-referensi yang sudah tersedia sebelumnya, baik dari penelitian yang sebelumnya ataupun dari para ilmuwan yang sudah pernah melakukan penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap plan atau perencanaan. Setelah kita melakukan tahap persiapan, selanjutnya kita rencanakan penelitian ini akan berjalan seperti apa, kebutuhan yang dibutuhkan apa saja, lalu hasil yang diharapkan nanti seperti apa. Selanjutnya, Mas Farhan. Kemudian untuk tahapan desain, yaitu mendesain atau merancang pengembangan jaringan yang akan dilakukan di Desa Simongenangin. Jadi nanti kita akan mendesain dan merancang juga nanti jaringannya ini
kondisi awalnya bagaimana, kemudian akan dikembangkan seperti apa. Kemudian implement, yaitu mengimplementasikan dari desain yang sudah kita buat dari rancangan tersebut, kita implementasikan di Balai Desa Semangin beserta sekitarnya, yaitu ada 4 RT dan juga 1 RW yang berada di sekitar Balai Desa Semangin. Nah, implementasi ini dengan tujuan agar pemecahan agar dapat langsung digunakan untuk perangkat mobile. Jadi diharapkan dari implementasi ini nanti akan dapat bermanfaat bagi warga di sekitar balai desa. Kemudian operate, yaitu pada tahap operasional dilakukan proses operasional dan menjalankan rangkaian jaringan untuk melakukan kegiatan dengan melakukan konfigurasi yang sudah dirancang dalam tahap sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu optimize, yaitu tahapan optimasi yang dilakukan dengan analisa dan evaluasi dari desain pengembangan jaringan serta kinerja dari pengembangan tersebut apakah sudah cukup baik atau harus dilakukan evaluasi tambahan. Nah, ini merupakan gambaran dari kondisi awal jaringan di Balai Desa Semangin, di mana jaringan ini hanya terhubung pada Balai Desa saja, yaitu terdapat pada 3 ruangan, yaitu ruangan Kepala Desa, Sekretariat, dan juga server pelayanan. Nah, di sini jaringan ini ke depannya nanti diharapkan dapat terhubung dengan RT RW di sekitar Balai Desa. Di sini terdapat 3 ruangan dengan tentunya dengan user yang masih terbatas dan juga dengan server penghubung yang dinilai masih belum optimal. Selanjutnya, ini adalah kondisi yang diharapkan dari pengembangan ini nanti. Jadi nanti kondisi ini diharapkan dapat mempermudah proses pertukaran informasi pada Balai Desa Semangin kepada warga di sekitarnya. Tentunya informasi ini didapatkan dari kecamatan agar warga sekitar dapat menerima informasi lebih cepat dan lebih efektif. Nah, ini di sini ada 5 wilayah, yaitu 4 RT dan juga 1 RW, di mana RT 1 merupakan Dusun Cimo, kemudian RT 2 merupakan Dusun Ngangin, RT 3 itu merupakan Dusun Bendomalang, RT 4 Dusun Pejagalan, dan juga RW 1 itu merupakan RW di Simo. Nah, di sini kelima wilayah ini di sekitar yang berada di sekitar Balai Desa Semangin dapat terhubung langsung dengan Balai Desa Semangin. Jadi wilayah ini juga diharapkan menjadi penghubung dari Balai Desa Semangin langsung kepada masyarakat sekitar. Kemudian di sini ada requirement analisisnya. Nah, di sini yaitu mengembangkan jaringan komputer pada masing-masing ruangan yang dapat terhubung ke setiap dusun. Kemudian di sini di ruang sekretariat, server, dan kepala desa ada 30 host, di mana 50 host lainnya berada di 4 RT dan 1 RW yang sudah disebutkan tadi. Kemudian meningkatkan kecepatan jaringan dalam mendapat informasi di setiap ruangan dan dusun. Dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian perancangan jaringan di desa ini berada di Kecamatan Wonowi Sidoarjo menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian menerapkan subnet, CSM, dan CIDR. Nah, ini kemudian untuk requirement specification-nya. Jadi untuk jenis proyeknya itu pengembangan jaringan komputer di Desa Semangin dengan cakupan proyeknya yaitu di ruang sekretariat, kepala desa, ruang server, dan juga 4 RT dan 1 RW di sekitar balai desa. Dengan tujuan proyeknya meningkatkan kecepatan jaringan, kemudian mengetahui kebutuhan penggunanya, dan perancangan jaringan ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer 730, kemudian menerapkan VLSM dan CIDR pada pengalamatan IP-nya. Evaluasi dan definisi masalah, yaitu kinerja aplikasi telah menjadi masalah yang berulang. Perbarui jaringan dan telah menyarankan untuk meningkatkan kecepatan di wireless dan memperbaiki fast Ethernet.
Nah, ini untuk requirement specification-nya, untuk list of requirement-nya. Jadi di sini sudah ada deskripsinya, yaitu usernya ada berapa saja, kemudian areanya itu di mana saja, kemudian database visualisasi yang dianggap mission critical untuk perusahaan ini diperlukan lebih banyak informasi. Nah, di sini untuk get rate atau delivered-nya yaitu ada yang dikumpulkan lewat manajemen, kemudian lokasinya ada to be discussed, statusnya ada informasi dan to be discussed juga. Selanjutnya akan ditampilkan simulasi paket tracer dari rancangan jaringan ini oleh Mas Harel. Baik, di sini saya akan melakukan tes kecepatan dari PC1 dan lain-lainnya sesuai dengan perintah. Jadi berikut telah kami susun jumlah pingnya. Jadi ada beberapa PC yang sudah disiapkan. Berikut adalah alamat pingnya, yakni 192.168.1.1 nomor gede. Kemudian kita running lagi di PC berikutnya, lalu kita running lagi di PC berikutnya agar lebih mempermudah saat melakukan testing. Sudah kita simpan. Selanjutnya, jika sudah jika sudah seperti pada video, lalu kita lakukan testing satu persatu. Nah, berikut adalah kendala dari Cisco, tidak bisa menggunakan cara cepat sesuai perintah. Dan yang menjadi kendala juga apabila kita memasang device terlalu banyak pada Cisco, maka otomatis Cisco akan berhenti atau bottleneck. Berikut hasilnya. Ada beberapa PC yang melakukan ping atau testing dan terjadi request timeout pada PC tersebut. Lalu kita coba lagi di beberapa PC.
Dirasa sudah cukup, lalu kita coba tes kembali. Nah, dapat ditarik kesimpulan. Kita ambil salah satu untuk contoh. Pada PC 0 di sekretariat terdapat IP pertama, akan tetapi terdapat request timeout pada testing berikut ini karena kepadatan sebuah jaringan yang berjalan pada satu waktu. Sekian untuk pengujian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.